Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, untuk minggu ini pelajaran kita masih bab 5 tentang sebangunan. Adapun agenda kita yang pertama yaitu tentang sebangunan pada segitiga-segitiga ya. Ini ada segitiga macam-macam lah ya. Dan yang kedua yaitu nanti akan ada contoh-contoh soal tentang sebangunan pada segitiga-segitiga. Namun sebelum kita saksikan pembahasan penjelasan tentang sebangunan pada segitiga, ada baiknya kamu simak video yang berikut ini. Panas banget hari ini ya? Iya. Tunggu. Anjir, Lihat tuh. Tiangnya tinggi banget ya. kenapa sih liatin tiang bendera? Aku penasaran. Kira-kira berapa ya tingginya? Aduh, coba tanya safety-nya tuh. Sep, cara ngukur tiangnya gimana ya, Sep? Kamu kan kecil, kamu naik aja ke atas, terus kamu turun deh, kamu hitung tingginya. Ogah amat. Kan kita bawa meteran. Oh iya, kita bawa meteran. Nah, pas tuh bawa meteran, kamu ambil meterannya. Nanti kamu naik ke atas, habis itu turun ke bawah tarik meterannya. Biji, sebelum aku naik, gimana kalau kamu naik duluan? Ya, coba tanya safety, karena dia tahu. Emang tinggi kamu berapa? Tinggi aku 156. Kita pakai teori kesebangunan aja. Gimana tuh? Kan aku bawa meteran, kita Iya. ukur aja pakai inian. Kira-kira tinggi bayangan kamu segini. Terus gimana? Nggak tahu. Nggak jelas. Tinggal Baik, setelah kamu saksikan video tadi, lalu kita akan ambil penjelasan pada sebangunan segitiga ya. Oke, coba kamu perhatikan. Segitiga di sini adalah segitiga ABC yang besar ya. Lalu ambil sebuah garis yang sejajar dengan AB, itu DE ya. Di sini DE ya, sejajar. Di mana sudut A di sini itu sama besar dengan sudut D ya. Karena garisnya ini garis sejajar. Sudut B di sini sama dengan sudut E ya. Jadi gambar segitiga ini akan terpecah atau terbagi menjadi dua bagian. Pertama segitiga yang kecil yaitu adalah CDE dan segitiga yang besar adalah ABC ya. Perhatikan gambar segitiganya. Dari dua buah segitiga ini kita ambil perbandingan sisinya karena kemarin dua buah segitiga sebangun perbandingannya sama ya. Kita ambil perbandingan AB banding DE. Ini kenapa AB sama DE? Yang kamu perhatikan adalah sudut apitnya ini ya. Jadi nggak bisa kamu ambil AB, kamu ambil DC. Itu berbeda ya. Jadi sesuai dengan sudutnya. Artinya seletak juga pada sudutnya ya, sisi AB dengan DE. Jadi di sini kita tuliskan AB banding DE ya. Lalu kita ambil di sini adalah AC ya. Kita bandingkan dengan DC ya. Lihat perbandingan sudutnya juga ya, nggak bisa sembarangan ambil. Lalu AB banding DE itu sama dengan AC, sini AC ya, banding DC ya, perbandingan sisi-sisinya untuk segitiga seperti pada gambar ini. Lalu yang terakhir, yang ketiga yaitu adalah BC atau CB ya dengan CE. Ini namanya sisi miringnya ya. Jadi ini sama nilai perbandingannya CB dengan CE. Jadi dari gambar segitiga berikut ini yang ABC dapat kita ambil perbandingan sisi-sisinya. Di sini adalah AB banding DE itu sama dengan AC banding BC sama dengan CB banding CE. Ya, ini berlaku pada segitiga pada gambar.
Selanjutnya, untuk mempermudah pemahaman kita tentang perbandingan sisi segitiga tentang sebangunan, kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, perhatikan gambar. Ada sebuah segitiga RST dan segitiga FGH, ya. Dan panjang sisinya diketahui, namun sudutnya enggak, ya. Pertanyaannya dari contoh pertama ini adalah, yang pertama, coba kamu jelaskan atau buktikan bahwa segitiga RST sebangun dengan segitiga FGH. Ya, ini sebangun. Bagaimana cara membuktikannya atau menjelaskannya? Yang kedua, coba kamu tuliskan manakah pasangan sudut yang sama besar. Artinya, kamu cari pasangan sudut R mana sama besarnya, ya. Oke, untuk menjawabnya, kita harus ingat bahwa untuk dia sebangun, karena di sini tidak ada sudut, maka cukup dengan ambil perbandingan sisi-sisinya, ya. Dari gambar, ambil perbandingan sisi-sisi yang seletak bernilai sama, ya. Kita lihat untuk jawaban yang A, solusi yang A, penyelesaiannya. Untuk perbandingan sisi yang gambar kecil, ambil sisi yang terkecil, panjang sisi terkecil. Coba kita ambil perbandingan sisi yang terkecil juga pada gambar yang kedua, ya. Di sini ada 6 sama 18. Lalu kita bandingkan. Di sini RS sama FG, ya. Kita masukkan nilainya 6/18 sama dengan 1/3, ya. Lalu kita ambil kembali sisi yang terpanjang di sini 9 dan sisi yang terpanjang di sini 27, ya. Lalu kita bandingkan RT banding GH 9 banding 27. Hasilnya sama, sepertiga, ya. Lalu yang terakhir, untuk membuktikan ini dia sebangun dengan perbandingan sisi-sisinya, yang terakhir, yang menengah, ya, bisa dikatakan menengah, bukan paling kecil, bukan paling besar. 8 di sini, ya, yaitu ST. Di sini 24, ya. FH. Kita bandingkan ST banding FH, itu masuk nilainya 8/24. Berarti sama dengan sepertiga. Karena perbandingan sisi-sisinya yang seletak bernilai sama, yaitu sepertiga, maka kesimpulan kita adalah segitiga RST sebangun dengan segitiga FGH. Gampang, ya. Yang kedua, yang B, untuk menjawab yang B, sudut-sudut manakah yang sama besar? Oke, perhatikan. Kita lihat ini sisi terkecil dengan sisi yang terpanjang. Sudut yang mengapitnya adalah R. Kita kasih R. Berarti di sini mana yang terkecil? 18. Yang terpanjang 27. Berarti sudut yang mengapitnya di sini adalah theta. Sama. Berarti kesimpulan pertama kita untuk sudut R sama dengan sudut G. Ingat, ya, sudut yang mengapit antara sisi yang terpendek sama terpanjang, theta, terpendek sama terpanjang, theta. Yang kedua, kita ambil di sini misalnya sisi terpendek dengan yang menengah. Kita buat beta. Di sini sisi terpendek 18, menengah 24. Berarti betanya di sini, ya. Sini letak betanya. Kita tuliskan sudut S sama dengan sudut F. Secara otomatis karena dua buah ini sudah sama, berarti sudut T sama dengan sudut H. Begitulah cara untuk membuktikannya. Belajar matematika mudah dan gampang dipahami. Selanjutnya kita akan belajar sebangunan segitiga, yaitu segitiga siku-siku, ya. Kita lihat gambar untuk segitiga siku-siku. Segitiga ABC, lalu ambil tarik garis dari titik A tegak lurus dengan sisi BC, seperti pada gambar, ya. Ini siku-siku, ya. Ini ada sudutnya beta dan theta.
Dari gambar ini bisa kita tarik kesimpulan untuk sisi-sisi ataupun segitiga yang sebangun. Yang pertama, bahwa panjang AB itu sama aja cara mencari panjang AB dengan BD dikali BC. Ini adalah rumus yang pertama. Ya, mencari AB kuadrat. Jadi posisinya AB kuadrat ya. Ya, AB kuadrat BD dikali BC. Yang kedua, yang berlaku rumus pada segitiga siku-siku yang pada gambar. Coba perhatikan. Kita tadi dari bawah ya, AB. Sekarang kita dari AC. Ya. AC kuadrat itu sama aja, rumusnya sama dengan CD. Ini CD ya. Dikali dengan CB. Ini CB. Ini rumus yang kedua. Ya, AC kuadrat sama dengan CD dikali CB. Rumus yang kedua ya. Untuk rumus yang ketiga, perhatikan gambar. Tadi kita sudah dari AB, cari rumus AB. Ada AC, dan yang ketiga adalah kita dari tengah, yaitu AD. AD, mencari panjang AD kuadrat DB dikali DC. Ya, ini adalah rumus yang ketiga. AD kuadrat DB dikali DC. Ya, seperti pada gambar. Dan yang terakhir, yang keempat, yang berlaku kesebangunan segitiga siku-siku adalah di sini kita mencari AD juga sama, tapi rumusnya berbeda ya. Yang keempat, AD itu sama dengan AB dikali AC dibagi BC. Kalau dalam segitiga siku-siku yang besar, ini adalah alas dikali tinggi dibagi sisi miring. Ya, inilah rumus yang keempat. AD alas dikali tinggi dibagi sisi miring. Ya, inilah 4 rumus yang berlaku pada segitiga siku-siku tentang kesebangunannya ya. Untuk pembuktiannya, kamu bisa coba pembuktian di rumah. Nanti akan ada serkasi plus poin 20 jika kamu bisa membuktikan 4 buah rumus yang berlaku pada segitiga siku-siku. Materinya kesebangunan ya. Untuk lebih mudah memahaminya tentang rumus-rumus yang berlaku pada segitiga siku-siku, kita lihat contoh yang kedua ya. Ini dia gambar segitiga siku-sikunya ABC yang besar ya. Di sini diketahui, perhatikan gambar. Diketahui panjang sisi BD 3 akar 2. BD ini ya 3 akar 2 dan AD 6. Pertanyaannya, bisakah kamu tentukan panjang CD? Ini AC ini AC. AB bagian yang bawah. Dan BC sisi miring yang besar ya. Oke, kita tuliskan dulu. Ini ukuran BD dan ini ukuran AD. Baik, kita akan mencari solusi dan pemecahan masalahnya. Coba diperhatikan gambar. Untuk mencari CD, yang pertama CD, ya, tentu kita lihat rumus yang berlaku untuk mencari CD. Di sini ada AD, ada DB, ya. Nah, berarti rumus yang kita pakai adalah rumus yang ketiga.
AD kuadrat ini ya, DB dikali CD ya, atau DC. AD-nya sudah ada 6 kuadrat sama dengan DB di sini sudah ada 3 akar 2 dikali DC atau CD. Ini sama aja ya, karena dia ukuran panjang. Di sini kita kuadratkan 6, kuadratkan 36, berarti DC sama dengan 36 dibagi 3 akar 2. Ini penjelasan materi kita yang pertama, bab kita yang pertama tentang merasionalkan bentuk akar ya. Sini sudah kita pelajari. Maka kita peroleh panjang DC atau CD itu adalah 6 akar 2. Itu yang pertama ya, CD atau DC. Yang kedua yaitu mencari panjang AC. AC ya. AC, ingat rumusnya, rumus yang kedua ya. Berarti panjang DC ini di sini sudah ada 6 akar 2 ya. Oke, AC kuadrat, rumus yang kedua yaitu CD dikali CB. Berarti CD-nya tadi 6 akar 2 ini ya, atau DC sama. Sementara panjang C ke B itu tentu adalah di sini ada angka 6. Ini dia, ini ada angka 3. Berarti kalau dijumlahkan C ke B adalah 9. Dikalikan, berarti AC kuadrat 54 kali 2. Berarti AC akar 108 sama dengan 6 akar 3. Inilah cara untuk mencari panjang sisi CD dan AC. Ya. Baik anak-anak, kita akan lanjut untuk pembahasan contoh yang kedua, mencari panjang sisi AB. Kita tuliskan dulu sisi CD tadi yang sudah diketahui, 6 akar 2 dan AC ya. Jadi untuk mencari panjang AB kita gunakan rumus yang pertama ya. AB kuadrat BD kali BC. Tinggal masukkan nilainya ya. BD-nya adalah 3 akar 2, di sini sudah ada. BC yaitu B ke C 9 akar 2 ya. Kita kalikan, dapatnya adalah 27 dikali 2 akar 54 ya. Akar 54 adalah 3 akar 6. Dan yang terakhir, solusi mencari panjang BD dari soal contoh kita yang kedua, BC karena di sini sudah ada diketahui, sudah ketemu bahwa panjang BD sama CD sudah ada, berarti BC BD ditambah DC. Tinggal kita tambahkan aja langsung ya. 3 akar 2 ditambah 6 akar 2. Dapatlah mencari panjang sisi BC adalah 9 akar 2. Demikianlah contoh pembahasan kedua kita tentang sebangunan segitiga siku-siku. Belajar matematika mudah dan gampang dipahami. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita tentang kesebangunan pada segitiga ya. Terima kasih saya ucapkan. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap belajar untuk masa depan kita masing-masing, tetap memakai masker dan rajin cuci tangan pada masa-masa saat ini. Dan yang terakhir, jangan lupa kita wajib berdoa agar COVID dan pandemi ini bisa berakhir. Tetap semangat ya. Bye.